Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa melanjutkan pengajian bahasa Arab, khususnya pembahasan tentang ilmu sorof dan ilmu nahu tingkat dasar. Yang diharapkan dengan mempelajari ini kita bisa selanjutnya mempelajari terkhusus ya ilmu-ilmu bahasa Arab ini untuk tingkat lanjutan. Pagi hari ini kita akan memulai membahas buku kitab Aisar pertemuan pertama. Pertemuan 1 yaitu tentang mengenal lafaz bahasa Arab, ya, mengenal lafaz bahasa Arab. Nah, pembahasan ini dilatar belakangi dengan satu masalah yang dihadapi oleh para pemula, ya, ketika mereka menggunakan kamus, ya, ketika mereka menggunakan kamus Arab Indonesia. Jadi suatu saat ana mengajar privat, ya, seseorang begitu. Nah, kemudian ada tugas-tugas yang harus dilaksanakan ya oleh peserta, yang tugas tersebut membutuhkan kamus gitu. Nah, akhirnya ana sarankan dia untuk memiliki kamus Mahmud Yunus, ya. Nah, tapi ternyata seiring perjalanan gitu, dia kemudian ternyata beli kamus sampai beberapa, gitu ya, beli kamus sampai beberapa, karena katanya kamus Mahmud Yunus itu tidak lengkap, gitu. Katanya banyak lafaz-lafaz yang tidak bisa ditemukan di dalam kamus Mahmud Yunus tersebut. Nah, sebetulnya problemnya bukan kamus tidak lengkap, tetapi kita belum mengenali ya lafaz-lafaz bahasa Arab tersebut, ya. Apakah lafaz-lafaz tersebut adalah lafaz-lafaz yang berkemungkinan besar didaftar di dalam kamus, ataukah lafaz-lafaz yang baru akan ditemukan atau baru akan kita bisa gunakan kamus untuk menerjemahkannya setelah kita analisa lafaz tersebut, ya, karena lafaz tersebut ternyata bukan berupa satuan kata tetapi berupa gabungan beberapa kata, ya, atau juga kata tersebut memang tidak akan ditemukan di dalam kamus manapun, karena lafaz tersebut baru bisa ya kita tentukan artinya setelah kita tasrif, gitu ya, setelah kita tasrif. Makanya di buku kitab Aisar ini ya 3 pertemuan pertama itu berkutat seputar bagaimana kita bisa mengoptimalkan fungsi kamus Arab Indonesia, baik kamus yang berupa fisik buku maupun kamus yang berupa aplikasi di smartphone maupun di laptop, ya. Nah, kita mulai dulu dengan mengenal lafaz, ya, karena yang namanya memahami bahasa itu ya memahami lafaznya. Menerjemahkan itu adalah diawali dengan menerjemahkan lafaz-lafaznya. Ya, maka penting kita mengenal lafaz bahasa Arab.
Ya, pertama kita samakan dulu definisinya, ya, supaya kita memiliki tasawur, memiliki gambaran yang sama, yang benar, ya, berkenaan dengan apa yang dimaksud lafadz dalam buku ini, ya. Nah, secara definitif atau buku ini atau ana mendefinisikan lafadz itu, ya, ya tentunya buku ana juga merujuk, ya, dari beberapa literatur. Ya, ini juga bisa antum lihat misalkan di Wikipedia ya, media ya, Wikimedia. Ya, lafadz adalah satuan ucapan. Ya, lafadz adalah satuan ucapan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yalfidhu adalah lafadz. Lafadz jadi satuan ucapan. Lafadz adalah satuan ucapan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah, ya. Jadi mirip-mirip lah secara definitif dengan kata, ya, secara definisi mirip dengan kata, ya. Lafadz adalah satuan ucapan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah, atau sebetulnya harusnya yang lebih tepatnya bukan mengandung huruf hijaiyah, sebagian huruf hijaiyah. Mungkin karena nanti kita berbicara tentang kata, ya, lafadz itu adalah satuan ucapan, ya, satuan ucapan yang mengandung unsur kata lah gitu, ya. Ya. Jadi lafadz adalah satuan ucapan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah seperti baitun, anta, alaikum, faja'alnahum. Nah, ini kita kategorikan semuanya sebagai lafadz, ya. Kita kategorikan sebagai lafadz. Baitun, anta, tiga hurufnya, alaikum 5 hurufnya, faja'alnahum berapa hurufnya? 9 8 ya. Hurufnya 8 dan sebagainya. Nah, dalam penulisannya, nah ini karena nanti kita lebih banyak berinteraksi dengan kalimat-kalimat bahasa Arab dalam bentuk tulisan, yaitu kitab, ya, di kitab, bukan dalam bentuk ucapan. Nah, sehingga perlu kita ketahui dalam penulisannya sebuah lafadz itu ditulis dalam bentuk serangkaian huruf yang diawali dan diakhiri spasi, ya, sebagai pemisah antar lafadz yang berbeda, ya. Contoh misal, idza jaa nasrullahi wal fathu. Nah, yang kita maksud lafadz, ya, dalam buku ini adalah satuan-satuan ucapan ini. Dalam penulisan nanti diselingi dengan adanya spasi-spasi, ya. Ini berarti ini satu lafadz, 2, 3, 4, 5, ya. Jadi idza jaa nasrullahi itu ada 5 lafadz. 1 idza, 2 jaa, 3 nasru, 4 allahi, yang kelima wal fathu, ya. Nah, itu yang kita maksud dengan lafadz di sini. Lafadz lebih luas cakupannya dibandingkan dengan kata, ya. Jadi setiap kata pasti lafadz, tapi tidak setiap lafadz hanya mewakili satu kata, gitu, ya. Sekali lagi, setiap kata pasti lafadz, tapi tidak setiap lafadz pasti satu kata, ya. Apalagi nanti kalau kita bicara bahasa Arab, ya. Bahasa Arab itu sangat simpel, ya. Bisa satu kalimat itu hanya bisa ada yang bisa dilafadzkan hanya satu lafadz saja, ya. Seperti misal
Ada lagi yang kumpulan huruf itu, kumpulan huruf jaidah, ya. Sa'al tumu niha, ya. Ini satu lafadz, kita bilang satu lafadz karena satu rangkaian huruf, ya. Karena satu rangkaian huruf diucapkan juga dalam satu satuan waktu. Sa'al tumu niha. Tapi ini walaupun ini satu lafadz diucapkan dalam satu satuan waktu, ini bukan kata. Ini bukan kata. Nakahtuha ini juga bukan kata. Ini sudah kalimat-kalimat sempurna. Sudah ada subjek, ada predikat, ada objeknya. Nakahtuha, tu'nya saya menikahinya. Gitu ya. Saya menikahinya. Ini sa'al tumuniha, ini lebih kompleks lagi. Ini objeknya saja ada dua, ya. Subjeknya tum, kalian. Predikatnya sa'ala, bertanya. Kalian bertanya ni kepada saya, ha tentang dia. Ya. Nah, ini yang ana maksudkan dengan lafadz. Jadi lafadz itu lebih luas cakupannya dibandingkan dengan kata. Ya. Nah, karena lafadz bisa berupa satuan kata. Yang dalam bahasa Arab satuan kata itu disebutnya kalimah, ya. Seperti lafadz baitun dan lafadz anta. Kalau di sini berarti lafadz idza. Ini satu kata, jaa satu kata, nasru satu kata, Allahi ini satu kata. Yang kedua kumpulan kata, ya, kumpulan kata murakkab. Seperti lafadz alaikum, ya, pada buku ini. Kemudian faja'alnahum, ya, faja'alnahum, ya. Kalau konteks di sini seperti wal fathu, ini kumpulan kata. Nakahtuha, ini kumpulan kata. Di sini ada 3 unsur, ya, ada 3 unsur kata, tu, nakaha, sama ha. Di sini ada 4 unsur kata. Ada sa'ala, tum, ni, ha, ya. Masing-masing memiliki arti sendiri-sendiri. Ini ada 2, wa dan al-fath, ya. Bahkan al-fath itu sendiri juga masih bisa dianalisa lagi, diuraikan lagi, ya. Nah, lafadz alaikum adalah kumpulan kata dari ala yang artinya kepada dengan kata kum yang artinya kamu. Lafadz faja'alnahum adalah kumpulan kata dari fa yang artinya lalu, ja'al artinya jadikan, na artinya kami, dan hum artinya mereka. Jadi satu lafadz itu ada 4 unsur, ya, terbentuk dari 4 unsur atau terbentuk dari 4 buah kata, ya. Nah, lafadz yang berupa satuan kata terdiri dari 3 kategori. Nah, sekarang sebelum kita bahas kategorisasi kata dalam bahasa Arab, nah, kenapa kita perlu tahu ini? Ya, perlu tahu, oh ini sudah berupa satuan kata, ini berupa gabungan kata, agar supaya kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat memahami kalimat-kalimat ini ketika kita mau menggunakan kamus, ya. Nah, kamus perlu kita ketahui bahwa kamus itu pada umumnya, ya, mungkin ada nanti kamus-kamus khusus, ya, yang dia memuat idiom, dia juga memuat kalimat-kalimat seperti ini. Mungkin ada, ya, tapi jarang. Jadi umumnya kamus itu hanya memuat daftar satuan kata. Nah, jadi kalau kita mau kita akan menerjemahkan lafadz-lafadz ini dengan menggunakan kamus, maka kemungkinan besar nomor 1, 2, 3, 4 ini bisa langsung kita temukan lafadz tersebut dan maknanya di dalam kamus. Jadi begitu buka idza, kita cari di kelompok alif ketemu,
Ja'a kita buka di kelompok jim, cari ketemu. Nasru nanti ketemu. Itu. Kenapa? Karena ini kata, ya. Jadi lafad-lafad ini berupa satuan kata. Lain halnya dengan wal fathu. Ini tidak akan kita temukan di dalam kamus-kamus biasa. Ya, terutama kamus fisik. Mungkin ada ya kamus Al-Qur'an. Ada kamus Al-Qur'an. Jadi memuat lafad-lafad yang ada di Al-Qur'an. Ada kamus Al-Qur'an. Tetapi sangat jarang dan sangat sulit menggunakannya. Repot ya. Nah, nakahtuha apalagi ini. Kita cari misalkan persis seperti ini, nakahtuha di dalam kamus, itu tidak akan kita temukan walaupun kita kumpulkan ya seluruh kamus-kamus bahasa Arab yang ada di pasaran misalkan. Kita kumpulkan. Sa'altumuniha misalkan. Ini. Kita kumpulkan kamus-kamus misalnya yang ada di pasaran untuk menerjemahkan ini nggak bisa. Ya kenapa? Karena ini bukan satuan kata. Ya. Bukan satuan kata, sedangkan kamus hanya memuat satuan kata. Otomatis nanti kita harus bisa memiliki kemampuan untuk menganalisa lafad-lafad ini, ya, sehingga kita analisa, kita uraikan nanti sehingga menjadi satuan-satuan kata. Nah, setelah menjadi satuan-satuan kata, barulah nanti kita akan bisa menggunakan kamus untuk memaknainya. Nah itu ya, jadi ini penting. Dan insya Allah materi ini tidak ditemukan dalam buku-buku bahasa Arab yang ada. Ya, ini materi ini tidak dibahas karena biasanya dianggap peserta itu sudah pada bisa. Ya, peserta pembelajar itu sudah pada bisa. Jadi nanti kalau buku nahu ya nahu saja fokus kan, sorob ya sorob saja. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kategorisasi kata dalam bahasa Arab. Ya, kategorisasi kata dalam bahasa Arab ini sudah antum kuasai. Lafaz yang berupa satuan kata terdiri dari 3 kategori. Yang pertama ism, yaitu setiap kata yang menunjukkan nama manusia, hewan, tumbuhan, benda-benda, tempat, waktu, sifat atau makna-makna yang tidak dihubungkan dengan waktu tertentu. Jadi itu definisi ism. Ya, definisi isim itu seperti itu. Ya. Jadi makna-makna yang tidak dihubungkan dengan waktu, gitu aja. Makna-makna yang tidak dihubungkan dengan waktu. Jadi setiap makna yang tidak dihubungkan dengan waktu, maka dia dikategorisasikan sebagai ism. Setiap makna, setiap kata ya, setiap kata yang memiliki makna mandiri dan tidak dihubungkan dengan waktu, maka dia disebut ism. Kalau dalam syarah Jurumiyah itu dikatakan apa? Al-ismu kalimatun dallat ala makna fi nafsiha walam taktarin bizamanin wad'an. Ya. Jadi kata-kata yang menunjukkan pada makna tertentu atau memiliki makna mandiri dan tidak dihubungkan dengan waktu. Ya, tidak dihubungkan dengan waktu. Nah, sehingga nanti masuk ke dalamnya kategori masdar. Karena masdar nanti daruratnya masdar itu, darurat ketika kita menerjemahkan masdar itu diantaranya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi kata kerja. Ya, misal ya sekedar ini aja. Misalkan bahasa Arab merokok itu dakhona, ya, dakhona yudakhinu. Dakhona yudakhinu. Ya. Dan ini ketika dimasdarkan, dibuat menjadi mazhar kan jadi apa? Tadkhin. Tadkhinun. Ya, tadkhinun. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau membuat kalimat misalkan merokok membunuhmu? Merokok membunuhmu. Dalam konteks bahasa Indonesia, merokok di sini apa fungsi kalimatnya? Subjek, ya kan? Subjek dalam bahasa apapun pasti berupa kata benda. Pasti berupa kata benda. Ya. Berupa kata benda. Nah, kesulitan dalam bahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia, merokok membunuhmu. Nah sekarang merokok dalam konteks bahasa Indonesia, merokok dalam konteks bahasa Indonesia kata kerja atau benda? Kata kerja. Sekarang kok kata merokok dijadikan subjek, padahal subjek nggak ada kata kerja. Di mana-mana subjek itu nggak ada kata kerja. Subjek itu mesti kata benda. Nah itu repotnya bahasa Indonesia. Repot bahasa Indonesia tuh membedakan. Ditanya merokok itu kata kerja, kata benda, pasti jawabannya kata kerja semua, ya. Nah kalau menurut saya, ketika kita ditanya seperti itu, maksudnya kita tanya dalam konteks kalimat mana, gitu. Kalau dalam konteks ayah merokok, nah baru di situ kata kerja, ayah merokok. Tapi kalau misalkan merokok membunuhmu, maka di situ bukan kata kerja, tapi kata benda. Apa buktinya? Buktinya jadi subjek. Sok, ahli bahasa manapun, tolong definisikan subjek. Adakah subjek kata kerja? Gak ada. Ya. Nah kalau dalam bahasa Arab mah gampang. Ya. Nah untuk kata-kata yang maknanya dia memiliki makna mandiri dan terlepas dari pengertian waktu, jadi masdar. Jadi bukan dahona yaktuluka, ya, dahona yaktuluka. Pusing kalau dahona yaktuluka, orang Arab gak ngerti, ya. Tapi pakai at-tadkhin, at-tadkhinu yaktuluka, ya, at-tadkhinu yaktuluka. Nah ini yang dimaksud dengan makna-makna atau kata-kata yang memiliki makna mandiri yang tidak dihubungkan dengan waktu, maksudnya masdar, ya, maksudnya masdar. Itu kategorinya isim. Walaupun secara darurat ketika diterjemahkan misal ke dalam bahasa Indonesia, mau nggak mau jadi kata kerja, gitu kan, seperti tadi merokok. Yang kedua fiil, yaitu setiap kata yang menunjukkan kejadian yang berlangsung pada waktu tertentu, baik sudah, sedang maupun akan, ya. Termasuk ke dalam kejadian di sini, hadas di sini dia ada sifat, ya kan, sifat-sifat, ya, sifat-sifat yang dihubungkan dengan waktu. Sudah baik, misalnya kan, baik itu sifat, ya, sudah baik, sudah cantik, gitu kan, anak ayah sudah cantik, gitu kan. Nah itu nanti itu kalau dalam bahasa Arab masuk ke dalam kategori fi'il. Yang ketiga harf atau kata tugas, yaitu kata-kata yang tidak memiliki makna yang mandiri. Lafaz yang berupa satuan kata akan mudah kita dapati di dalam kamus ketika kita mencarinya. Jadi kenapa kita belajar ini? Kita mengetahui ini dulu, lafaz-lafaz, apakah dia berupa satuan kata atau berupa kumpulan kata? Karena nanti kita akan sangat banyak berhubungan dengan kamus, ya, akan sangat banyak berhubungan dengan kamus. Jadi jangankan setingkat kita, setingkat ulama, ya, setingkat ulama itu kan mereka sering mengutip, ya kan, kama fil qomus, gitu kan. Syekh Utsaimin misalkan ketika menerangkan tentang definisi sesuatu, diantaranya beliau nanti akan mengatakan kama fil qomus, ya, sebagaimana hal ini atau sebagaimana dijelaskan di dalam kamus, ya. Nah ini menunjukkan bahwasanya kalau antum misalnya belajar bahasa Arab tapi nggak punya kamus, tidak punya kamus Arab Indonesia, ini berarti antum nggak sempurna belajarnya, atau ya cuman main-main, ya. Jadi kalau serius antum punya kamus, kalau serius sekali antum punya kamus At-Taisir. Nah, itu serius sekali. Ya, lanjut. Jadi lafaz yang berupa satuan kata akan mudah kita dapati di dalam kamus ketika kita mencarinya. Jadi ini nanti kalau antum misalkan mau mengajar orang lain, ya, mengajar bahasa Arab dasar orang lain, jangan lupa ini ajarkan ini pertama kali, ya, sehingga mereka di pertemuan pertama saja sudah memiliki potensi untuk bisa pakai kamus, ya kan, bisa menggunakan kamus. Yang penting sekali kamus itu bagi pembelajar pemula, gitu. Lain halnya dengan lafaz yang berupa kumpulan kata. Nah, solusinya kita harus memiliki kepandaian menganalisa lafaz
apakah dia berupa satuan kata ataukah berupa kumpulan kata. Nah, berikutnya perlu kita ketahui bahwa dari sisi cara penulisan kata-kata, jadi di sini sebetulnya kuncinya mengetahui cara penulisan kata-kata bahasa Arab. Ya, nah kalau di kita mah kan setiap kata itu ya hampir semuanya dipisah-pisah. Misalnya ya, saya pergi, saya dan ibu pergi ke pasar. Udah, ini satu kata, satu kata, satu kata, satu kata, satu kata, satu kata. Nah, dalam bahasa Arab penulisannya jadi gimana? Misalkan adhabu, berarti ya, adhabu. Misal kita taukidkan ana wa ummi ila suq. Ya, adhaba ana wa ummi ila suq. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5, kan berkurang 1. Ya, berkurang 1. Nah, itu jadi padahal ini sudah ana buatkan kalimat ini persis. Ya, kata-katanya jadi 5 kata, 6 kata, di sini juga 6 kata. Ya. Nah, tapi ternyata lafadznya jadi 5 gitu. Ya, ternyata lafadznya jadi 5. Nah, perlu kita ketahui bahwa kenapa? Karena ada sebuah kata yang ditulis gabung dengan kata yang lain, gitu ya. Kenapa dari 6 kok jadi 5? Karena ada satu kata yang ditulis digabung dengan kata yang lain sehingga menjadi satu lafadz yang padu, yaitu kata wa di sini, gitu ya. Contohnya ini wa, bahkan di sini ada unsur lain sebetulnya. Kita lanjut. Nah, jadi perlu diketahui bahwa dari sisi cara penulisan kata-kata bahasa Arab itu terbagi menjadi 2 kategori. Nah, ini terpaksa ya, sebagaimana kemarin di kata pengantar, terpaksa ana membuat istilah-istilah. Ya, membuat istilah-istilah yang mungkin istilah ini tidak akan ditemukan dalam buku-buku bahasa Arab yang lain. Ya, ini istilah sendiri yang ada di buku Aisar. Ya, dan ini terpaksa ya kita buatkan istilah ini ya agar supaya kita lebih mudah memahami lah, insya Allah memahami konsepnya. Jadi ada 2 kategori. Yang pertama kata mandiri. Apa itu kata mandiri? Kata mandiri adalah kata yang cara penulisannya tidak harus ditempelkan. Jadi tidak harus ditempelkan, tapi bisa ditempeli, gitu ya. Tidak harus ditempelkan, tapi mungkin ditempeli yang lain, ya. Nah, ini kita sebut dengan kata mandiri. Seperti kata ja'ala tadi itu ya, kata ja'ala itu kata mandiri. Dia bisa ditulis terpisah, bisa ditempeli. Bukan ditempelkan, bisa ditempeli, gitu ya. Kemudian kata baitun, kata min, ya, dan sebagainya. Berikutnya yang kedua, kata yang dalam penulisannya harus ditempelkan dengan kata lainnya. Nah, ini terdiri dari 3 kelompok, dilihat dari posisinya, di mana dia menempelnya, ya. Yang pertama ada kelompok kata tempel depan, kata tempel depan, KTD. Seperti kata fa tadi, ya. Seperti kata faja'alnahum tadi pada fa-nya. Ya. Nah, ini biar faja'alnahum tuh dalam surat apa? Bener lah. Al-Fil mah gak ada naknya. Ya. Faja'alnahum. Dalam surat Al-Insan ada faja'alnahu sami'an basiron.
Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad nabtalihi faja'alnahum. Ya. Nah, jadi yang pertama ini ada 3 kategori. Nah, ini ada 4 kategori kata. Ya, yang pertama, yang satu itu kata yang mandiri. Satu kata mandiri yaitu ja'ala. Nah, ini ja'ala. Nah, kemudian kata-kata tempelnya. Nah, ini kata-kata tempelnya ada 3 macam di sini, lengkap. Yang pertama adalah kata tempel depan atau kita singkat KTD. Yaitu seperti kata di sini kata fa. Ya, fa. Nah, kenapa kita sebut kata tempel depan? Karena kata ini ditulis ditempel di depan kata yang lain. Selalu itu, ya. Nggak bakalan jadi di belakang, nggak bakalan. Jadi untuk mudah mengidentifikasi aja. Kemudian yang kedua kata tempel belakang. Kata tempel belakang seperti kata hum. Nah, ini kata tempel belakang. Kenapa ini tidak disebut kata tempel belakang juga ini nak? Ya, karena ini nggak mesti di belakang. Nggak mesti di belakang. Ya, kadang ada di sini. Jadi ketika digabung misalkan antara subjek dan objek, dan subjek objeknya itu berupa kata ganti, subjek didahulukan. Tapi objek selalu dibelakangkan, gitu kan? Pasti di belakang. Nah, ini ya. Atau ya nanti kita akan Kita akan berikan syarahnya, ya. Ada syarahnya, ada penjelasannya. Nah, sekarang tahu dulu. Oh, ini kita sebut dengan KTB. Ini kita sebut dengan KTD, kata tempel depan. Ini kita sebut dengan kata mandiri. Ya, kata mandiri karena dia bisa ditulis sendiri. Bisa ditempeli KTD, bisa ditempeli KTB, bisa ditempeli yang ketiga itu domir penanda subjek atau kita singkat ini, ya. Nah, di sini kita singkat dengan DPS, ya, domir penanda subjek. Nah, itu seperti itu. Jadi ini satu lafadz ini terdiri dari 4 unsur kata atau terdiri dari 4 buah kata. Dari 4 buah kata. Ya. Nah, kalau antum, ya ini yang kayak gini di tasrifan aja nggak dipelajari. Ya, ilmu sorof aja nggak bahas ini. Ilmu sorof kan cuma sampai sini. Paling nanti kalaupun misalnya ini dari kata mandiri ke KTB, dari kata mandiri ke DPS. Yang KTD itu nggak dibahas di dalam ilmu tasrifan. Ya, jadi khusus ilmu Aisar. Ya, bahasnya. Dalam buku Aisar ini, ya. Kata tempel depan. Sekarang penjelasan tentang kata tempel depan. Kata tempel depan atau KTD adalah kata-kata tugas yang berbentuk sebuah huruf. Jadi dia masuk kategori harf maknawi. Kalau dari sisi kategorisasi kata, ya, yang 3 itu. Kata itu ada 3 kategori dalam bahasa Arab: isim, fiil, harf. Nah, KTD ini masuknya kategori harf, kategori huruf atau kata-kata tugas yang berbentuk sebuah huruf. Jadi kata tugas berbentuk sebuah huruf dan harus ditulis menempel langsung di depan kata lainnya, enggak di depan, enggak di belakang, tapi di depan. Kata-kata tersebut adalah yang pertama A, artinya apakah? Ya, ini pasti ditulis nempel. Ya, A Zaidun anta, gitu kan? A antum asyaddu khalqan amis sama? Ya, A antum asyaddu khalqan anis sama? Nah, ini A-nya. Ya, ini adalah KTD, kata tempel depan. Artinya apakah? A antum a'lamu amillah, misalkan, ya. Apakah kamu lebih mengetahui daripada Allah ataukah Allah, gitu. Kemudian B, ini banyak, ya, banyak. Bahkan bolehlah kita mungkin 60% atau 70% itu bisa kita tebak kata-kata yang diawali dengan B, maka B-nya ini kata tempel depan. Kalau misalnya ada lafadz bahasa Arab diawali dengan B, ya, mungkin hampir katakanlah 80% bisa kita pastikan itu adalah, atau bisa kita dzon, kita persangkakan
itu bi-nya ini adalah KTD, ya. Contoh bi rabbin nas. Kemudian sa seperti pada kata saya'lamun. Sa yang artinya nanti, seperti pada susunan kalimat kalla saya'lamun, ya. Fa seperti pada fasabbih, faja'alnahum, faja'alahum, ya. Kemudian apa? Ka seperti, yang artinya seperti, ya. Contoh seperti pada alfil, ka'asfin, ya. Ka'asfin ma'kul. Nah, ka'asfin. Nah, ini orang yang nggak tahu, pemula itu nggak tahu misalkan ini satu kata atau susunan kata. Nanti dicari ka'asfin di kamus ya nggak bakalan ketemu, gitu ya. Ka'asfin. Li yang artinya milik atau karena, contoh seperti misal liyajziya, alhamdulillahi, ya. Lillahi, ya. Lillahi itu adalah ada li di situ, ya. Li ditambah Allah, li ditambah Allah. Dan uniknya untuk li dan la ini ketika ditulis disambung dengan kata yang beralif lam, maka alifnya jadi hilang, ya. Li misalkan ditambah alhamdu, maka alifnya jadi hilang, jadi apa? Lil hamdi. Ini harus kita tahu, ya. Itu uniknya untuk la atau li. Berikutnya lam sukun, yang artinya hendaklah, fal ya'budu. Nah, ini di fal ya'budu malah di situ ada dua KTD dirangkai, fa sama lam sukun, ya. Wa ini banyak seperti wal asri minal jinnati wan nasi, gitu ya. Kemudian alif lam. Masih ada kurang satu lagi huruf sumpah ta, ya. Kurang huruf sumpah itu juga tak, teman, karena jarang, jadi nggak ana muat karena jarang, ya, karena jarang kita temuin. Tallahi ada di Quran, ya, tallahi. Nah, ini nggak dimuat memang karena jarang, terus ya. Nah, ada kalanya beberapa kata tugas tersebut bergabung satu dengan lainnya membentuk satu kesatuan, ya. Fa misalnya dengan lam sukun jadi fal, gitu kan. Alif dengan fa, afala taqilun. Jadi afala taqilun. Nah, afala taqilun, hurufnya sedikit. Mungkin buat pemula kalau hurufnya sedikit pasti nyangkanya satu kata. Nyari apala di kamus Mahmud Yunus gak ketemu, beli lagi kamus Munawir, ya. Malah makin runyak, ya kan, karena makin kamus tuh makin tebal makin susah nyari kata, ya kan. Makanya tidak direkomendasikan buat pemula pakai Munawir misalnya. Pusing, ya kan. Jadi makin tebal makin susah nyari. Nah, seharusnya jangan beli kamus tapi belajar tasrifan, belajar sorob, gitu kan, karena mengoptimalkan kamus itu dengan belajar sorob dan mengetahui ini, ya, mengetahui lafad, cara penulisan lafad dalam bahasa Arab, cara penulisan lafad dalam bahasa Arab. Dan ini ana ringkas saja karena antum ini sudah biasa, ya. Ya, yang penting nanti kalau antum mengajarkan, ya ini harus diuraikan satu-satu, ya. Kalau sekarang ana persingkat saja karena kita sudah mempelajari ini. Pak Isal, kamu kalau mau nanti ikut, ada anak, jadi dia kuliah di salah satu ma'had i'dad lugawi, persiapan bahasa Arab. Karena sekarang musim pandemi, jadi dia belum bisa apa-apa. Nah, sampai orang tuanya ngeluh, waduh gimana, ada dia tahu informasi dari Ustadz Eli, gitu kan. Terus orang tuanya menghubungi anak, gitu, anaknya pengen di privat aja, gitu kan. Nanti kalau kamu mau ikut tuh, seusia kamu, ada 2 orang rencananya dari Kelari. Mulai besok hari Ahad, ya kemungkinan tiap hari, gitu. Udah berapa bulan bilang belajar, kemarin baru sempat belajar katanya 2 bulan. Udah bisa baca kitab belum? 2 bulan belum. Waduh, payah, ya kan.
2 bulan, ya kalau misalkan nilai matematikanya 7, bahasa Indonesianya 7, baca Qurannya lancar, 2 bulan misalkan belajar baca kitab belum bisa, belajarnya misalkan tiap hari, 1 hari 30 menit saja, ini kalau menurut anak parah ini kan gitu. Ya, nah, harusnya bisa cepet, ya nggak? Nah, bener nggak Andi? Ya antum kan sampai saat ini baru belajar bahasa Arab berapa jam sih? Iya kan? Berapa jam orang belajar seminggu sekali, satu kali belajar paling lama 1 jam, ya paling lama 60 menit. Itu pun kadang diselingi dengan ngopi, diselingi dengan banyolan segala macam kan. Ini sudah bisa baca kitab, ya. Dan antum profesinya bukan pelajar, ya kan? Tukang bakulan. Nah, itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi kamu bisa ikut Faisal. Ya. Ya, jadi ini nanti antum ajarkan semuanya dan dikasih tahu juga bahwa alif lam itu sebetulnya kata tersendiri. Gitu kan? Kata tersendiri. Nah, itu dijelaskan sehingga nanti kalau misalkan nyari kata alhamdulillah misalnya di kamus nggak bakalan ketemu gitu kan, karena masih ada alif lamnya. Ya, di alif lamnya harus diuraikan dulu, dipisahkan. Berikutnya adalah kata tempel belakang atau KTB. Nah, contohnya di sini. Nah, apa sih KTB itu? Nah, KTB itu adalah kata-kata ganti. Ya. Kata-kata ganti atau domir yang cara penulisannya harus ditempelkan langsung di bagian belakang kata lain. Kalau di tasrifan antum ini yang disebut dengan apa? Domir muttasil. Ya. Domir muttasil, dan lebih khusus lagi ini adalah domir nasab atau khofad muttasil, ya, domir nasab muttasil atau domir khofad muttasil, bukan domir rofa, ya, tapi domir nasab muttasil, domir khofad muttasil. Nah, kita istilahkan dalam buku ini dengan KTB, dan kita tidak bedakan apakah dia itu nasab atau khofad, ya nggak usah disebut-sebut, bahkan di pemula malah jadi pusing. Ya, dan aja kita sebut KTB, kata tempel belakang. Ya, cara nerjemahinnya juga kita simpelkan aja. Hu, hi, nya, ha, nya, huma, nya, gitu kan? Hum, nya, gitu. Karena memang betul dalam bahasa Indonesia diterjemahkannya jadi nya. Jangan mereka perempuan banyak, gitu kan? Mereka berdua perempuan. Nah, susah ngapalin segitu buat pemula itu susah, ya. Dah pokoknya kalau ada apa hu atau hu, hi, ha, huma, hima, hum, him, hunna, hinna, udah nyah aja, gitu kan? Kan simple, ya. Gitu ya. Kemudian ada apa? Ka, ki, kuma, kum, kunna. Ya, kita terjemahkan dengan mu aja udah, ya. Kita terjemahkan dengan mu, kamu. Gak usah nanti kamu seorang laki-laki, ki, kamu seorang perempuan. Mana katanya seorang perempuannya, gitu kan? Pak, nggak ada kan, cuma satu lafaz. Nah, faidah. KTB yang menempel pada fiil berfungsi sebagai objek, sedangkan yang menempel pada kalimah isim jadi mudhof ilaih dari isim yang ditempelinya. Nanti nggak usah terlalu diterangkan apa itu mudhof ilaih, ya, di gabungan kata aja digabung gitu kan, dia jadi yang digabung. Nah, contoh penerapannya nusaiduhum, nusaidu fiil hum, nusaidu fiil berarti humnya ini objek, gitu kan. Inkihha, inkihnya itu fiil, berarti haknya itu objek. Masjiduhum, masjidu itu isim, berarti humnya itu mudhof ilaih, gitu kan? Dan seterusnya. Nanti untuk menjelaskan seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, poin yang keempat, domir penanda subjek atau DPS. Udah jam 7 ya. Domir penanda subjek atau DPS. Domir penanda subjek menempel atau domir rofa muttasil. Nah, ini anak
ini kan langsung, karena pasti kalau domir penanda subjek itu kalau dalam ilmu sorof, ya, kalau antum pelajari dalam ilmu sorof, ini yang disebut dengan domir rofa muttasil, ya, domir rofa muttasil. Nah, kalau di buku ini kita istilahkan menjadi DPS, domir penanda subjek, karena nanti jadi subjek gitu kan, jadi fa'il. Nah, menempel pada kalimah fi'il sekaligus menjadi subjeknya, menjadi fa'il. Bentuknya berbeda-beda sesuai dengan format fi'ilnya, ya, sesuai dengan format fi'ilnya. Bisa lihat di tabel di sini untuk format fi'il madi, domir penanda subjeknya itu berupa akhiran, ya, berupa akhiran. Bisa dilihat ada tak sukun, ada alif, kemudian ada wawu alif, ada nun, kemudian ada ta, ti, tuma, tum, tunna, tu, na. Ya, sebelumnya ada huruf-huruf. Ya, untuk ta sukun sebelumnya hurufnya fathah harokatnya. Alif sebelumnya hurufnya berharokat fathah. Wawu alif sebelumnya hurufnya berharokat doma. Ya, dan seterusnya. Itu ada, tinggal antum lihat di situ. Untuk na sebelumnya sukun, ya, tu sebelumnya sukun, ti sebelumnya sukun, tuma sebelumnya sukun, tum sebelumnya sukun, tunna sebelumnya sukun. Nah, ini sukunnya sukun asal, ya, sukun asli namanya, ya. Jadi sukun-sukun pada fi'il madi, ya, huruf sukun, huruf terakhir sukun pada fi'il madi itu masuk kategori sukunnya sukun asli, ya. Kenapa ana berikan penekanan di sini? Supaya ketika antum belajar tentang kaidah idgham paham, ya, ya, belajar tentang kaidah idgham pada fiil mudha'af, ya. Nah, itu kan ada kaidah, ada ketentuan, huruf kembar pada fi'il mudha'af ketika bertemu dengan, atau ketika dia huruf yang keduanya sukunnya sukun asli, ya, sukun asli, maka dia tidak boleh diidgham, ya, masuknya kategori idgham mumtani, ya, dicegah dari idgham. Ya, penjelasannya itu ketika fi'il madi bina mudha'af tersebut bertemu dengan domir domir rofa mutaharrikah, domir rofa yang berharokat, ya, seperti ta, tu, tuma, dan seterusnya. Untuk fi'il mudhari ini ada dua, untuk mengetahui mengetahui pelakunya, fa'ilnya, domir pelakunya, kata ganti pelakunya, kita harus lihat perpaduan antara huruf mudhari'ah, ya, huruf mudhari'ah, huruf pada fi'il mudhari', huruf depan, ya, huruf yang paling depan pada fi'il mudhari' dengan akhiran, ya, dengan akhirannya. Ini bisa lihat di situ, ya. Jadi kalau ada yab aluna berarti mereka, ya. Nah, ini DPS-nya ini di bagian belakang, dan nunnya ana kasih kotak, ya. Ana kasih kotak, nanti antum jelaskan kok kenapa nunnya dikasih kotak. Jadi kita jelaskan bahwa nunnya kadang-kadang hilang, gitu kan? Seperti misalkan pada lafadz fal ya'budu, ya. Seperti pada lafadz fal ya'budu, fal ya'budu, ya. Nah, nanti si peserta itu disuruh kita uraikan, urai. Ini dia nanti urai. Fa, ya, budu, gitu kan? Ya, budu. Nah, kita kasih tahu nih, kalau yang kayak gini, ini dikasih nun, ya. Nah, kan dia nanya, kok tadi yang pada fi'il madi mah nggak dikasih nun? Gimana cara membedakannya? Jadi kamu lihat, kalau misalkan ada wawu alif kayak begini, lihat juga di huruf depan dari kata mandirinya, ya. Kalau misalkan di sini ada ya atau ta, berarti walaupun di sini nggak kelihatan ada nun, sebelumnya ada nun, makanya kita kasih. Nah, ini kita jelaskan nanti ke
murid antum. Kan nanti antum jadi murid. Kan slogannya apa? Kuli jadi dai kan. Kuli jadi dai ya kan. Dijelaskan. Makanya ini kita lingkari apa, kita kasih kotak. Untuk fil amr yaitu seperti itu, dan karena ini pembahasan yang sudah ada di pelajaran ilmu shorof ya, kita hanya menambahkan sesuatu yang bid'ah saja di sini, yaitu istilah nama ya, yaitu domir penanda subjek DPS. Karena untuk biar pemula itu lebih paham. Karena kalau misalnya domir rofa muttasil itu lebih nuansa i'rab ya, lebih kepada nuansa i'rab, bukan nuansa gimana nerjemahin. Jadi kalau nerjemahin kan pasti cari mana ini, kan ini ada DPS, domir penanda subjek, coba yang mana, atau ini subjeknya apa gitu kan, ini subjeknya domir apa, kata ganti apa. Nah itu kan lebih mudah ya, daripada misalnya pakai istilah domir rofa muttasil ya. Pertama nggak mudeng dengan istilahnya, kedua juga ya kurang nyambung gitu dengan konteks belajar menerjemah. Nah contoh penerapan antum bisa baca aja sendiri ya. Nah kemudian beberapa kata yang perlu dihafal ya, ini karena ini kata-kata ini adalah kata-kata yang nanti akan sering ditemukan. Nah ini harus punyalah tabungan kosakata, karena seseorang itu akan lebih menguasai suatu bahasa kalau dia memiliki tabungan kosakata yang memadai. Ya, makanya kita mulai nanti ngapalin yang kayak gini nih. Nah, yang kayak gini nggak berubah-ubah ini. Beda dengan misalkan suruh ngapalin ja'ala, nanti keluar ya ja'alu, keluar ij'al, ya kan? Itu harus belajar tasrifan. Ya. Nah itu saja untuk pertemuan yang pertama ini. Nanti tugasnya antum kerjakan. Jadi pekan depan mulai, sebelum kita melanjutkan pembahasan pertemuan yang kedua, nanti kita akan membahas latihannya ya, akan membahas latihannya. Atau mungkin sebaiknya antum salin dah sambil belajar nulis ya, karena ternyata nulis teh susah ya kan, nulis teh susah gitu. Jadi antum salin jawabannya di kertas selembar ya, di kertas lembar, nanti dikumpulkan. Itu saja untuk pagi hari ini. Silakan, mungkin ada yang perlu ditanyakan, dan jangan menanyakan materinya, tapi kendala apa kira-kira yang akan antum hadapi ketika nanti mengajar orang yang belum mengerti bahasa Arab. Atau antum punya problem misalkan ketika ngajar, Mas Hendro. Tapi kira-kira problem kita ini kan dulu ini ya. Nah, problem kita ini sebetulnya solusinya sederhana sebetulnya kan. Tetapi ya bagi pemula bukan sesuatu yang mudah gitu. Nah oleh karena itu jangan anggap remeh untuk pemula mah. Wah saya gak bisa, jangan begitu ya. Masa saya juga bisa kamu nggak bisa? Kita kan kadang gitu ya, kabudak. Wah mana tapi beleguk-beleguk teuing. Padahal mainnya ketika seusia gitu beleguk sarua. Saya deguk-degukan ku guruna kan gitu ya. Jadi jangan anggap remeh persoalan yang oleh pemula justru dianggap sebagai sebuah persoalan besar gitu ya. Nah kita bilang remeh, kita bilang mudah ya karena udah bisa ya kan. Nah cuman motivasilah terus. Nah, punya peserta motivasi. Pokoknya nanti kalau sudah bisa gampang. Ya kalau sudah bisa gampang. Sekarang bisa aja dulu gitu kan. Nah itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.